Maksudnya antum bikin yayasan, ini kita ada masjid, maksudnya mutiara apa jagung, apa biji-bijian. Kata dia ini yang hitam manis, katanya jagung. Jagung, mutiara. Nah kalau mutiara berarti namanya adalah Duratul Quran. Kak ini tinggalnya di dekat rumahku, di Bintaro. Kita sering kesana, satu cerita mereka diusir, nggak bisa perpanjang kontrak. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya secara langsung meresmikan Masjid Duratul Quran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan ini yayasannya ada 130 anak. Jadi selama ini kita cuma punya segini, makan, belajar semua di sini. Itu makanya aku beli yang tanah yang di sebelah. Kita bangun masjid, bawahnya masjid, atasnya tempat belajar seluas masjid. Sebelah kirinya tempat makan. Jadi makan udah nggak di lantai lagi, meja kayak di kantin. Ada dapur juga, dapur umum. Karena mereka kan masak sendiri kalau lagi nggak ada yang kirimin makan. Duratul Quran. Tak lupa salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau kita semua tentunya hingga akhir zaman. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami ingin menyapa terlebih dahulu kehadiran dari seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Kak Ivan Gunawan yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga ada kehadiran Mama Erna dan juga seluruh rekan-rekan dari Ivan Gunawan Group yang hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Abi Ahmad Asjaya selaku pengurus dari Rumah Tahfiz, Ibu Haja Eti Suhaiti Ohad Zarkasi, Kiai Haji Zarkasi, Ustadz Aam, Bapak Lurah Jamaluddin Asagi ataupun yang mewakili Pak RT dan juga Pak RW, Ustadz Irfan, Habib Vino dan juga Habib yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kami telah hadir. Sekali lagi hadirin tamu dan kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat kami, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillah Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal-huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur telah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Mulia. Salawat ma'asalam semoga tercurah terlimpah kepada baginda alam Sayyidil Mursalin Khatamin Nabiyyin, baginda dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagi keluarga beliau, para sahabat tabi'in, khususnya omongan untuk kita semua salah umat. Hadirin mukaraman yang sama-sama kita hormati, dan insyaallah Allah muliakan Kak Ivan Gunawan bersama Mama Erna dan seluruh yang hadir. Wabil khusus para alim ulama, para habaib yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takdim dan takliman mahabbah cinta kami pada yang hadir. Terkhusus pada para tamu, bil khusus orang tua kami, Ibu Haji Syahid Al-Kasih, dan pada Bapak Haji Jarkasi, Ustadz Aam, dan seluruh para ulama yang hadir pada kesempatan sore ini. Mohon maaf pada kesempatan malam ini.
Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas zat iradatnya, atas izinnya pada malam ini. Izinlah dengan izin Allah kita bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, saling bersilaturahim. Kemudian kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang tidak sebentar, perjalanan panjang membentang. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini sebentar lagi kita akan sama-sama menjadi saksi, sama-sama akan menyaksikan bahwasanya Pesantren Quran alhamdulillah dengan izin Allah telah memiliki masjid yang begitu mewah dan megah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian juga kami ucapkan banyak terima kasih khususnya Pak Irfan Gunawan yang sudah mewakafkan tanah berikut membangun masjid yang megah ini untuk kembali dipakai belajar mengajar para santri Tilawatul Quran. Kemudian moga-moga pahala yang didapat Allah lipat gandakan dan dicatat di amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita doakan moga-moga senantiasa Kak Irfan Gunawan senantiasa dijaga Allah, dilindungi Allah, diselamatkan oleh Allah, diberkahi Allah, diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Dan juga Allah senantiasa mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau baik di dunia maupun di akhirat. Barangkali tidak panjang kala itu yang kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Allahul muwaffiq illa wal thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempersingkat waktu saja, saya tidak menyiapkan kata-kata, tapi saya hanya punya rasa syukur teramat tinggi pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah bisa menggerakkan tangan-tangan orang-orang hebat, orang-orang baik untuk bisa menyelesaikan masjid ini tepat waktu. Sesuai dengan keinginan saya setahun yang lalu, sebelum saya berangkat haji, saya ingin meresmikan masjid ini di hari pertama menuju Ramadan. Karena memang niat saya adalah untuk bisa sholat tarawih pertama di masjid ini. Walaupun masjid ini belum 100% selesai, bukan ikut namanya kalau nggak bisa maksa. Oke, Daniel dan tim, terima kasih banyak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, adik-adik semuanya masuk ke dalam, situasinya belum 100%, tapi insya Allah sudah bisa dipergunakan untuk sholat malam hari ini. Bangunan ini berawal dari tanah yang diwakafkan oleh Ibu, dan kita bangun rumah tahfiz dan pesantren kurang lebih mungkin di tanah 350 atau 250, dan ternyata saya pikir, balik lagi saya flashback ya, saya pikir tanah ini 450 meter ini juga punya Ibu, punya yayasan, tapi kadarullahnya ternyata bukan. Lalu minta sama Allah, dikasih sama Allah tanah ini buat kita semuanya. Pak Ustadz bisa bersama-sama saya kesini, Pak Ustadz. Jadi malam hari ini ada yang harus kita klarifikasikan, Pak Ustadz. Kebetulan di phonebook saya, teman-teman saya ini banyak habib yang langsung dari negeri sana, ya. Jadi semalam saya di WhatsApp oleh salah satu habib kekasih saya. Dia tanya, Gun, maaf saya tanya, maksud dan tujuan nama Zuratul Quran itu apa? Apakah mutiara Al-Quran, atau jagung, atau biji-bijian? Saya tanya nih ke Ustadz yang paling ganteng. Saya tanya, Assalamualaikum ganteng. Ya
kan? Jam setengah 10 malam. Assalamualaikum ganteng, mau tanya. Maksudnya antum bikin yayasan, ini kita ada masjid. Maksudnya mutiara apa jagung, apa biji-bijian? Ya, kata dia ini yang hitam manis, katanya jagung. Jagung, mutiara. Nah, kalau mutiara berarti namanya adalah Duratul Quran. Jadi kita benerin ya. Kita benerin namanya, insya Allah semuanya kita benerin lagi menjadi Duratul Quran sesuai dengan namanya. Oke, dari tengah tanpa berlama-lama, karena kita nggak ada balon, nggak ada kembang api, nggak ada bunyi-bunyian, tapi insya Allah di atas langit ini semua dibuka sama Allah. Allah menjadi saksi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya secara langsung meresmikan Masjid Duratul Quran dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dengan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah doa-doa ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ja'al hadzal masjid masjidil mubarak. اللهم اجعل هذا المسجد مسجد المبارك. اللهم اجعل هذا المسجد مسجد المبارك. واجعل ممن دخل في هذا المسجد اطمأن قلبه. واجعل فيه الهداية والنور. وأخرج من هذا المسجد كل طائع الذي يعبد الله بكل إخلاص. يا الله يا رحمن يا رحيم. Jadikan Masjid Duratul Quran sebagai masjid yang senantiasa kau pandang dengan pandangan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah, sehingga setiap orang yang datang ke masjid ini akan merasakan ketenangan di dalam hatinya, ijabah dari setiap doa-doanya, semua problematika yang didoakan melalui masjid ini atau di dalam masjid ini semuanya tertuntaskan ya Allah. Ijabah setiap orang yang berdoa di dalamnya ya Allah. Terima setiap orang yang ibadah di dalamnya ya Allah. Jadikan masjid ini adalah masjid yang penuh dengan cahaya ya Allah. Jadikan setiap orang yang juga memasuki masjid ini menjadi hamba-hambamu yang selalu baik ya Allah. Ya Allah, jadikan Masjid Duratul Quran masjid yang sangat makmur sampai nanti di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap orang yang ikut serta di dalam membangunnya orang-orang yang terpilih mendapatkan istanamu di surgamu ya Allah. Khususan untuk akhina Ivan Gunawan, semoga beliau juga mendapatkan istana terbaikmu ya Allah di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap santri yang menghafal Al-Quran di masjid ini, jadikan hafalannya tetap lengket dan terus ada di dalam pikiran dan hatinya sampai dibawa ke dalam liang lahatnya Al-Quran ada di dalam hatinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Seneng nggak ada mesin baru? Seneng banget sih, saya
Senang nggak punya masjid baru? Senang, masjid baru. Senang? Iya, senang. Oh iya. Karena ketutupan ini tingkat 3. Tapi beda perempuan jalannya Beda lantai. Tapi di sini di atas. Perempuan lantai 2-nya, lakinya lantai atas. Jadi kenalnya itu mereka ini tinggalnya di dekat rumahku di Bintaro. Kita sering kesana. Satu cerita mereka diusir, nggak bisa perpanjang kontrak. Mereka ngontrak terus, gitu. Udah sempat nyari rumah di mana-mana nggak dapat. Akhirnya dapat kabar kalau ada tanah wakaf dari si ibu. Nah dari tanah wakaf ya kita bangun ini pelan-pelan 2 tahun. Gitu. Kalau yang ini sih nggak pakai arsitek waktu itu, ya bang. Gitu. Bangun, tek. Mereka nggak punya masjid. Dan di sini juga nggak ada masjid sekitaran. Cari. Pokoknya bukan anak santri, nggak mau anak santri. Marbotnya, iya. Mau lihat keliling-keliling yuk. Yuk biar turun nasinya yuk. Minum dulu airang. Jadi Pak Ustadz, Ustadz Fatih ini kan punya kampus ya dari Cinta Quran Foundation. Nah jadi anak kamu yang lulus SMA pindah ke Kita. mondok ke situ kalau masuk. Masalah seleksinya. Kalau enggak lu jadi tukang ban. Jauh. Balik dulu aduh, Ini Ivan Gunawan. Itu ibunya Ivan. Oh, lihat kita lihat dari belakang namanya itu. Ya tadi datang meluk Ivan dari belakang nangis. Terharu. itu dengerin ya, mesti lulus masuk, paham nggak? Jadi ada 2 jalur, mau sekolah jadi ulama, jadi dai, atau sekolah kejuruan bener di Mercu Buana. Dia maunya jadi apa? Bener gak? Yang penting harus tinggi. Taskia. Iya, mau Taskia bisa, Mercu Buana ada, pokoknya ada fasilitasnya. Tinggal ujungnya mau memperbaiki nasib atau kembali ke titik nol. Bener gak? Seneng banget ya udah kurusan. Ini rahangnya udah jelas gitu. Kemarin mah sempat. Sekarang jam 6 udah nggak boleh makan, udah tadi makan jagung. Oh gitu. 22 kilo kan? 30 kilo lagi deh. Ayo tambah. Gula bagus, kolesterol bagus, asam urat bagus sekarang. Yuk. Dari makan. Ustadz Fatih. Alhamdulillah. Kemarin ke Toronto lihat foto almarhum. Aduh, saya sedih pas lihat, ya Allah, mirip banget ibu. Gantengnya. Kalau jelek juga gue nggak mau. Ternyata konjen di Toronto. Iya. Kemarin ketemu konjen baru kan. Salam sama ibunya, Ustaz, sama ibu. Lagi bikin masjid di Kanada juga, Karena Mak. Kanada lagi bangun. Di mana, Ustaz? Di Edmonton. Di mana? Oh jauh ya. Edmonton jauh ya. Kemarin ada aurora di atas masjidnya. Mengundang ibu sama mama mau undang ke sana. Dia malah belum pernah. Ada Soalnya aurora. waktu aku di sana, dia tuh kerjanya lagi di yang pernikahan. Dan kalau ke sana kan nggak mungkin hanya seminggu, karena perjalanannya kan cukup jauh ya, Lama di 24 jam ya. Berapa tahun di Toronto? Habib kemarin yang bikin di acara Intercon, Mak. Iya. Yang have to Kan kita hurt. nggak boleh ketemu. Mama, katanya kenapa nggak boleh ketemu Habib rumah? Kita salaman. Nanti ini ada tempat duduknya di sini buat orang duduk. Nah ini
kiri kanan wudhu. Ini wudhu laki-laki. Ini wudhu laki-laki, insya Allah. Udah belum? Udah. Soalnya enak empuk. Mantep. Nanti lihat dari luar ya. Iya ini mah dikit lagi nih, poles-poles aja dikit. Nah ini laki, yang itu perempuan, yang di belakang ada wudhu lagi. Nah di balik ini nih tempat anak-anak makan. Ini jadi aku nanti kasih meja. Ini anak-anak makan saat anak-anak makan. Di situ ada dapur. Masya Allah. Gitu, insya Allah. Terus nanti di luar. Ini GGG Gunawan nih. Iya dong. Gunawan. Nanti masa masjid di surga nggak ada inisialnya? Kan harus kita bawa sampai akhirat. Kita pikirin sampai sono, ya kan? Jadi nanti di depan ada keran air bersih dari Habibino. Jadi orang minum bersih, udah langsung minum. Keren pakai nanotech. Wih. Ini Habibino Production. Habibino. Jangan bikin malu gua bilang. Iya kan? USB-nya tuh. Ah, ya kan Allah Karim, canda aja. Nggak boleh dipuji. langsung kayak gitu. Saya pegangin deh. Kalian pegangin deh. Kawal. Kalian pegangin. Assalamualaikum. Bisa buat belajar ya. Buat belajar. AC ini ya. Iya ada AC masih mau pasang lagi ya. Nanti ada kipas angin. Nggak mau terlalu dingin dulu juga, terlalu nyaman. Jadi masuk pipisnya kayak kecil ya. Insya Allah ntar kalau udah ini kan rame karpetin semua kan. Sholat. Dari mulai Uganda, Yokohama, Pondok Cabe. Ya Allah, bahagianya Tuhan ya. Luas biasanya ya. Kita datang di kapan? Iya. Kalau ketinggian nanti ngebersihinnya dia susah. Soalnya kan mau cari kayak orang yang bener-bener takutnya susah tuh, budgetnya kegedean atau apa. Jadi yang mereka masih nggak terlalu tinggi. Iya. Jadi belajar masjid percontohan ya. Kalau udah tahu kan kita bangun lagi kita yang ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini terima kasih teman-teman media sudah hadir di Masjid Duratul Quran. Dimana kenapa saya sengaja mengundang teman-teman media di sini untuk bisa mengabarkan kabar baik bahwa alhamdulillah masjid yang kami bangun dari kurang lebih nggak ada 1 tahun sih sebenarnya. Pas musim mau haji itu kapan? Kita Ramadan 24 di sana. Iya. Setelah haji baru kita langsung mulai bangun. Jadi Jadi setelah pulang haji. jadi belum ada setahun ya. Belum ada. Setahun, tapi dari aku peletakan batu pertama aku udah bilang, aku minta sama Allah, ya Allah, jadikan masjid ini pada saat hari pertama menuju Ramadan. Jadi sebenarnya kondisi masjid ini baru 90%, tinggal finishing, tinggal touch up, tinggal dipercantik-cantik. Tapi saya maksa dari kemarin untuk dijadikan gimana caranya bisa dipakai hari ini gitu. Karena saya kalau udah mau harus kudu, nggak boleh ganti hari insya Allah gitu. Dan hari ini juga alhamdulillah dihadirkan habib-habib yang ada di hati saya, ustadz-ustadz, para ulama, masya Allah, fonbum saya isinya orang-orang baik. Jadi semalam
langsung kirim undangan. Insya Allah kehadiran mereka di sini insya Allah bisa mendoakan tempat ini, dan saya berharap bahwa masjid ini apapun yang dipanjatkan, doa yang diminta insya Allah diijabah sama Allah, dan masjid ini bisa makmur di sekitaran warga setempat, karena saya buat masjid bukan buat diri saya tapi buat masyarakat setempat, bahwa tempat ini bisa dijadikan tempat ibadah yang nyaman, yang tenang, yang khusyuk, yang adem, yang indah, yang nikmat. Jadi semuanya yang. Jadi Masya Allah, dari sejadahnya aku dari kemarin berhayal pengen punya sejadah warna biru, pengen punya sejadah yang tebel, pengen sejadah yang nikmat, pengen ada angin semilir, pengen nanti ada hijau-hijaunya, di dalam sini ada hijau-hijaunya. Jadi ya insya Allah masjid ini jadi percontohan buat aku lagi. Insya Allah bisa ada masjid-masjid selanjutnya, insya Allah. Banyak kan dari kalangan seperti artis, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi Ramadan nih, kan banyak orang tanya, kok diposting-posting sih kebaikan misalnya, kok bangunan diposting. Sebenarnya simpel aja jawabnya. Orang itu kadang-kadang posting keburukan aja nggak malu dia posting, apalagi kenapa harus malu posting kebaikannya. Jadi posting aja, kalau orang tanya boleh nggak misalnya posting bikin masjid, posting. Intinya buat individual orang itu masing-masing, kita nggak perlu suudzon mau dia ria atau enggak, insya Allah nggak ada yang ria. Yang penting kita berbagi dan mengajak, mencontohkan orang itu. Alhamdulillah Ivan Gunawan, sekelas Ivan Gunawan bisa bikin masjid, maksudnya yang lain bisa bikin juga, yang lain bisa bikin majelis taklim, yang lain bisa mengajak orang kebaikan. Itulah maksudnya kenapa ada acara-acara seperti ini, biar orang tahu masih banyak orang yang mau berbuat kebaikan. Kalau aku boleh tambahin lagi, lain daripada itu, bahwa masjid ini dibangun bukan hanya dari nikmat rezeki saya saja, tapi saya juga akan mengajak follower saya, rekan kerja, rekan bisnis, teman-teman semuanya. Kenapa saya sering posting? Karena saya ingin mengupdate sejauh mana perkembangannya, sejauh mana pembangunannya, supaya bagi mereka sebagai donatur yang mengikhlaskan hartanya untuk pembangunan masjid ini juga melihat, oh ternyata masjid ini pembangunannya sudah sampai di sini. Gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kabar baik ini bisa mengundang masyarakat sekitar, masyarakat Jakarta mau mampir ke masjid silakan, mau sholat 5 waktu di masjid silakan, mau berbuka puasa di masjid silakan. Jadi masjid ini terbuka insya Allah, tapi karena masjid ini masih ada pembangunan 10% lagi, jadi kita baru benar-benar beroperasi maksimal itu di tanggal 1 Agustus. Karena daripada 1 Maret, daripada kita buka tutup jadinya nggak kelar, supaya kita kelarin dulu benar-benar selesai, baru kita bisa pakai lagi. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bib? Masjidnya Bib? Alhamdulillah, Masya Allah, Haji Ivan Gunawan makin ke depan makin berkah hidupnya. Insya Allah. Makin ganteng Insya Allah. Makin kurus. Makin kurus dan Insya Allah cepat ketemu jodoh terbaiknya. Amin, Insya Allah. Bib? Ya, Alhamdulillah ini luar biasa sekali ya, di awal Ramadan kita mendapatkan surprise ya, seorang Haji Ivan Gunawan memberikan contoh terbaik untuk kita semua, kita yang ustadz, ulama, habib, semua kita juga belajar dari hal ini, dan ini menjadi motivasi terbesar untuk kita, siapapun kita, berbuat baik, dekatlah kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan ini menjadi suatu yang luar biasa. Maka kita bangga benerlah kepada seorang Ivan Gunawan dengan Masjid Durratul Quran. Insya Allah dunia akhirat. Amin, manfaat, insya Allah. Amin. Habib Isa. Yalla ruh Habibi. Cepat sini Habib Isa. Jadi ini guys, Habib Isa ini nanti yang bakal nikah pertama di masjid ini. Amin. Ya, gimana persiapan pernikahan di Masjid Durratul Quran? Alhamdulillah dekorasi udah siap, kemudian kamar pengantin udah siap, cuma jodohnya yang belum siap. Ya Allah, sama aja kasusnya sama gue. Ya Allah. Masya Allah. Gimana masjidnya? Alhamdulillah, Durratul Quran. Ini mutiaranya Quran. Dan ini di awal Ramadan, bulan Quran. Saya tuh tadi kaget. Kan masjidnya belum jadi. Ya udah jadiin aja gitu. Waktu kemarin ke Yokohama juga belum jadi belum kan? Jadi. Hajar kan? Jadi dari Uganda ke Yokohama Pondok Cabe. Pondok Cabe.
Jadi Ustadz, jadi kan kita punya 130 anak di sini. Insyaallah. Jadi makanya yang aku bilang, insya Allah aku berharap anak aku berprestasi di pendidikannya bagus. Insya Allah setelah lulus tamat SMA bisa langsung ke jenjang selanjutnya. Lebih 130. Di Cinta Quran anaknya ada 60 lagi. Jadi hampir 200 anak. Waduh. Dan rutin tiap bulan. Amin. Jangan bilang sama siapa ya. Amin ya Allah. Walaupun kita belum punya anak, tapi kita bisa kasih enak ke Allah, ya. Bukan lagi. Makan lagi nggak? Alhamdulillah. Doain si Igun istiqomah ya. Doain hartanya berkah berlimpah. Makin tenang hidupnya. Makin manfaat luas buat umat. Senang banget. Ini nanti masjid udah jadi. Ini makmur masjidnya. Tapi keren banget sih Gunawan. Pakai ini monogram. Iya. Jadi ini kalau dari sisi sananya mau lihat nggak? Oh, boleh. Kita Ayo. Beb, mau lihat nggak kalau dari depan? Dari depan, yuk. Oke, lampu dong. Ayo. Lihat dari depan. Jangan lihat location doang. Ayo cepet. Jadi nanti jadi insya Allah ini nanti Ane buang nih. Ini Ane rubuhin. Ini rubuhin. Ya rubuhin. Jadi pemandangannya langsung begitu. Ya. Oh, Insya iya, Allah. kebuka kesini. Nah depannya ini nanti ini depan ini gini. Ini depannya ini. Oh, lega banget. Lucu kan? Iya, besar ini. Tuh nanti depan ada tempat wudhu juga. Nah ini motor-motor nih parkir. Insya Allah. Tuh gitu. Minum situ aja. Hah? Minum situ kan? Iya. Oh, tempat kita sholat di sini tadi ya? Hah? Yang tempat kita sholat itu? Iya. Lucu gak? Kayak Ka'bah, keren. Simple. Jadi ini nanti ini roboh nih. Roboh, itu roboh. Deh. Berarti kita nyewa sini nih. Ini udah Ane beli nih. Ya Allah. Amin. Buat istirahat yang ngisi. Buat rencananya kalau nanti ada pengantin, kalau disewain pengantin, nanti pengantinnya bisa dandan. Kita ambil ini. Satu, insya Allah. Buat ntar kalau ada ini. Ini juga? Enggak. Ah, satu aja. Semua aja. Ya keranda belum. Terus ini ambulan, mau beli ambulan, insya Allah. Jadi biar jadi tempat manfaat sekalian buat masyarakat kan? Gambarnya kayak Ka'bah kotak. Iya pas ya. Kotak. Iya kotak Ka'bah. Sama kan jadinya? Iya sama. Cuma itu G juga memang ya. Iya. Oh iya gambar. Monogram. Oh cuma tadi dari sini baru kelihatan cakepnya, di sana tadi kok sempit ya. Iya. Tapi sebelah situ. Sebelah sana nih kantin nih, aku bikin kantin. Soalnya selama ini kan anak-anak kalau makan tuh di lantai, Ustaz. Di mananya kantin? Di sebelah masjid. 450 meter. Dikit, belum. Masya Belum. Kalau itu tempat itu berapa kemarin dia wakaf? Mana? Yang tempat Bintaro, setengah hektar. Setengah hektar tuh berarti berapa? Berapa 5.000 meter. Ya insya Allah ya. Dari 450 meter, abis ini 5.000 meter Bintaro. Iya, abis ini kita Abis wakaf. ini ke Spain, ke Ya, Spanyol. Igun oke. mau dibawa ke Spanyol, luas tanahnya 13 hektar. Di Sevilla. Kebetulan koleksinya Lebaran kan koleksi Spain. Iya, Iya ya kan? Allah. Kok bisa nyambung ya? Bisa nyambung ya. Emang selalu nyambung kita. Allah. Guys, terima kasih. Jadi sementara masjid kita tutup dulu sampai tanggal 1 Agustus. Allah. 1 Maret. Jadi teman-teman nanti bisa lagi ke masjid tanggal 1 Maret ya. Kelamaan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.